Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan nama saya sendiri Minatika Selviana. Kemudian ada rekan saya Rahel Amalia dan Yuni Sulistiawati. Kami akan mempresentasikan ruang kolaborasi lembar kerja H, rancangan pembelajaran dalam UPD. Look and Hold, salah satu elemen dalam perancangan kegiatan pembelajaran berdasarkan UPD, di mana guru menarik perhatian peserta didik dari awal dan mempertahankannya hingga akhir pembelajaran. Kemudian untuk caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Membangun lingkungan terbuka, menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan mendukung setiap peserta didik agar merasa nyaman untuk berbagi ide dan pandangan mereka, dan menerapkan budaya saling menghormati dan menerima perbedaan pendapat. Menggunakan metode pengajaran interaktif. Menggunakan metode pengajaran yang melibatkan interaksi seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan simulasi. Dan pertimbangan penggunaan teknologi pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik seperti platform daring atau aplikasi yang mendukung kreativitas. Kemudian selanjutnya memberikan proyek berbasis masalah, memberikan proyek atau tugas yang memerlukan pemikiran kreatif untuk menyelesaikannya. Peserta pastikan bahwa proyek tersebut terkait dengan kehidupan nyata atau masalah sosial, sehingga peserta didik merasa keterlibatan mereka memiliki dampak positif. Kemudian ada fasilitas diskusi terbuka, menyelenggarakan diskusi terbuka di mana peserta didik dapat mengemukakan ide-ide mereka tentang topik tertentu. Ajak mereka untuk menyusun argumen dan mendukung pandangan mereka dengan fakta dan alasan yang kuat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Yang pertama, memberikan tanggung jawab dan peran. 1. Membagi tanggung jawab di dalam kelas seperti memimpin diskusi, menyusun presentasi, atau mengorganisasi proyek. 2. Memberikan peran yang berbeda dalam kelompok proyek untuk memastikan setiap anggota berkontribusi. Yang kedua, mengaitkan materi dengan kepentingan pribadi. 1. Mengaitkan konsep pembelajaran dengan kepentingan dan pengalaman pribadi peserta didik. 2. Tunjukkan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari dan berikan contoh yang dapat mereka pahami. Caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. 1. Selenggarakan acara pameran atau presentasi di mana peserta didik dapat memamerkan ide-ide dan proyek mereka kepada teman sekelas, guru, dan orang tua. 2. Ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan memberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar, segera, menarik, konkret, dan sangat penting. 1. Pembelajaran diferensiasi. Menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat pemahaman peserta didik, memberikan pilihan dalam metode atau pendekatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. 2. Pembelajaran kontekstual. Menyusun tantangan atau proyek berbasis masalah yang terkait dengan kehidupan nyata peserta didik, mengajak peserta didik untuk menemukan solusi untuk masalah konkret yang dapat mereka identifikasi dalam lingkungan mereka. 3. Student-centered learning. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan keahlian mereka sendiri. Mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran dan pengembangan ide-ide mereka sendiri. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap
materi, di mana penyampaian materi dengan memanfaatkan teknologi merupakan strategi penting dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Dengan mempertimbangkan kondisi sarana prasarana yang ada, pendidik dapat memilih pendekatan terbaik untuk memastikan penyampaian materi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, peluang yang bisa menopang minat belajar terutama ketika pembelajaran terasa sulit. Yang pertama, di dalam proses pembelajaran sesekali diselingi dengan kegiatan ice breaking untuk menambah semangat peserta didik dalam pembelajaran. Lalu pembelajaran diselingi dengan cerita pengalaman yang dapat memotivasi peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Contohnya ada Quizzes, Wordwall, Bamboozle, dan lain-lain. Lalu untuk hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan, yaitu yang pertama peserta didik dan guru kurang inovatif dalam teknologi pembelajaran. Lalu yang kedua, sarana prasarana yang kurang memadai di dalam kelas. Dan yang ketiga, ada jumlah peserta didik di kelas melebihi kapasitas kelas yang telah ditentukan. Lalu peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silakan dituliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih.